Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, waqtuluhum haitsu thaqibtumuhum wa akhrijuhum min haitsu akhrajukum. Al-ayat. Hadirin rahimakumullah, setelah beberapa lama kita vakum di masjid ini, alhamdulillah sekarang udah berapa kali pertemuan ini Allah memberikan izin kembali untuk bertemu bertatap muka. Dan tidak lupa pula saya mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum kepada majelis Masjid Al-Ihsan. Mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan ketika selama kita di bulan Ramadan, dan mudah-mudahan sudah akhir Syawal dan lewat udah Syawal, udah 2 Dzulqa'dah pada hari ini, kita masih bisa diberi kesempatan oleh Allah untuk bertatap muka. Hadirin rahimakumullah, dikarenakan kondisi yang memang tidak memungkinkan bagi diri kita untuk bertatap muka atau berkumpul atau ya meriung seperti ini, dikarenakan ya pandemik COVID-19, yang mana dengan hal itu kita dipaksa untuk berhenti berkurumul, bertatap muka, bahkan sekarang bermusafahah juga sudah dilarang ya. Hanya dengan bermusafahah juga sudah dilarang. Padahal kalau kita melihat dari segi virusnya saja, hanya dengan cuci tangan saja sudah. Jadi di mana sih notifikasinya gitu? Lamun cek orang mah. Kenapa? Karena virusnya itu sangat lemah. Tapi kenapa bisa dibesar-besarkan seperti ini? Mungkin dalam hal yang sangat jauh ada disebut politik, gimana ya? Karena inilah politik gitu. Ada sesuatu hal yang disembunyikan, kemudian sesuatu hal yang dikedepankan untuk bisa menggait pundi-pundi rupiah yang memang ketika barang itu tidak keluar tidak akan jadi uang. Itu yang jadi masalahnya. Inilah bukan pikiran kita, bukan masalah kita. Yang kita lakukan hanyalah mengikuti anjuran pemerintah agar pandemik ini segera berlalu. Hadirin rahimakumullah, selintas selalu dengan kondisi seperti ini, maka tidak perlu kita mengkhawatirkan dengan virus ini. Namun yang bapak-bapak khawatirkan ketika saya tantang bapak-bapak untuk cek tes rapid hari ini, beranikah atau tidak? Ya. Ini yang jadi permasalahan. Kenapa? Banyak di antara kita yang ketika
berkoar-koar di rumah, di tetangga, naon gitu, copi teh virus yang lemah gitu. Ketika kami tantang mereka untuk tes rapid tersebut, mereka menolak. Kenapa? Karena ada konsekuensi yang akan menimpa pada diri kita. 14 hari kita dikurung, ya. 14 hari kita dikurung, padahal nikmat, Pak. Ketika kita 14 hari dalam kurungan tersebut, kita diwowoi, vitamin dikasih, makan dikasih, olahraga difasilitasi. Kenapa? Karena untuk meningkatkan daya imun kita. Karena itulah proses penyembuhan dari COVID ini. Kenapa kita takut? Hadirin rahimakumullah, ketika tes rapid tersebut hanya 30% hasil dari tes rapid itu positifnya itu mengandung 30%, dan ada lagi nanti tes yang selanjutnya. Ketika tes rapid itu positif, nanti ada tindak lanjut lagi, tes yang selanjutnya. Ketika tes yang kedua itu positif, maka kita termasuk orang yang kena virus tersebut. Hadirin rahimakumullah, namun bukan itu yang saya bahas, ya. Yang ingin saya bahas itu surat Al-Baqarah ayat 191. Yang mudah-mudahan tidak ada kontroversi, ya. Kenapa? Karena ada perbandingan surat Al-Baqarah dengan surat yang lain di luar surat Al-Quran. Hadirin rahimakumullah, Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 191, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, waqtuluhum haitsu tsaqiftumuhum wa akhrijuhum min haitsu akhrajukum. Inilah ayat yang memang mereka pergunakan untuk melemahkan iman kita dengan kata-kata jihad. Apalagi kita kembalikan kepada tahun 2011 yang mereka dengan alasan yang sangat kuat untuk menyudutkan umat Islam dengan terjadinya tragedi Menara Kembar. Padahal mereka sendiri sudah mengakui bahwa bukan umat muslim yang melakukan tindakan tersebut. Namun sampai detik ini belum ada kata maaf, ya. Belum ada sampai hari ini. Apakah kita sakit hati? Tidak. Disinilah perbedaan kualitas agama, yang dimana kita mengemban dengan agama yang disebut rahmatan lil alamin. Seandainya agama kita bukan rahmatan lil alamin, niscaya sudah dihancurkan itu yang mengatakan hal seperti itu. Dan bahkan akan lebih terjadi yang sangat luar biasa dan dahsyat ketika kita tidak mengemban dengan slogan agama rahmatan lil alamin. Hadirin rahimakumullah, sangat picik sekali ketika kita atau mereka mengartikan bahwa dengan kalimat jihad, dengan kata jihad tersebut berarti perang. Kenapa? Walaupun diartikan perang, akan tetapi tidak hanya dengan perang secara fisik saja. Jadi sangat dangkal sekali ketika ada yang berpikiran bahwa kalimat jihad tersebut adalah hanya perang saja. Akan tetapi perang yang dimaksud tersebut bukan perang dari fisik saja, bukan senjata saja. Bahkan sekarang perang itu lebih dahsyatnya dengan
perang opini, ya apa tuh ya itu mah bahasa keren ya iya mah ya. Perang opini da moal apaleun atuh Pak bapak ieu mah gitu makan bahasana naon gitu nu kedah katangkep gitu ieu teh gitu Pak. Da upami bahasa-bahasa eta mah engkena naon eta teh gitu tah. Jadi perang pernyataan, perang perkataan, perang kalimat aya nu lebih dahsyat mah. Tapi dampaknya yang sangat dahsyat yang akan menjatuhkan moral, yang akan menjatuhkan harga diri, yang akan menjatuhkan martabat. Sehingga kita tidak lagi mendapati agama kita itu gendingan bener agama orang teh. Tah eta mental geus beunang orang teh. Hadirin rahimakumullah, maka jangan diartikan sempit kalimat jihad tersebut. Dengan kalimat jihad tersebut bahwa kita berjihad nya ngaholaskeun Quran wae urang geus jihad tah. Horeamna gede pisan. Menang saayat geus syukur atuh da luwet leet kesang eta teh. Nya. Pabelit sim kuring tadi telepon teh sim kuring keur milarian status aya telepon naon ieu teh ya. Gitu teh can Quran deui. Sekali dongkap teh pasien eta sanes hiji dua gitu puluhan sekali dongkap kedah milarian statusna teras kedah nganterkeun ka dokter teras tos ti dokter diangkat deui ka luhur ngalebetkeun datana lebet deui kana lomarina nembe beres gitu nya kedah maca Quran kedah itu kedah ieu jihadna itu kan tuh. Jadi jangan diartikan bahwa jihad itu hanya perang belaka. Dengan kumaca Quran wae orang jihad. Sapoe sajus teh udah beratnya. Desim kuring lamun teu maksakeun mah wallahu alam tah gitu. Hadirin rahimakumullah. Dengan ayat ini mereka mengatakan bahwa Islam itu adalah penganjur atau selalu mengatakan bahwa orang Islam itu adalah dihasilkan dengan peperangan, dengan pedang. Dengan dalih Al-Baqarah ayat 191. Seandainya kalaulah kita tidak membaca Al-Quran tadi sajud sehari mun teu tiasa masa dinten teh minimal 5 ayat teh heula. Sareng artina gitu. Kalaulah kita tidak mengetahui hal tersebut, maka kita akan mengatakan iyahnya, benernya. Ternyata Islam itu adalah Islam yang radikal. Tadi dia Islam ekstremisme dan kemudian selanjutnya. Kaditu nama Islam terorisme. Dengan kata-kata tersebut. Hadirin rahimakumullah, di dalam surat Al-Baqarah ayat 191 dikatakan waqtuluhum, dan bunuhlah mereka. Kan ekstrimnya. Haitsu saqibtumuhum wa akhrijuhum min haitsu akhrajukum. Di mana saja kamu temui mereka dan usirlah mereka dari mana mereka telah mengusir kamu. Sudah dan mereka mengartikan ayatna sepotong tujuanna tadi melemahkan mental orang, menjatuhkan mental kita. Hadirin rahimakumullah, kalaulah seandainya kita membaca ayat itu saja, maka jelaslah bahwa yang dikatakan mereka itu adalah benar. Kenapa? Karena kita merunut pada ayat itu saja. Akan tetapi kita balikan kepada ayat yang sebelumnya, maka kenapa kita harus membunuh mereka? Kenapa kita harus memerangi mereka? Dikarenakan
A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ayat Al-Baqarah ayat 190. Wa qatilu fi sabilillahil ladzina yuqatilunakum wa la ta'tadu. Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu. Berarti orang mengabela diri, pembelaan diri kita. Kalaulah sekiranya mereka itu memerangi kita, maka kita perangi. Lamun henteu mah ulah gitu. Nah, tadi orang mengemban bahwa agama kita adalah agama rahmatan lil alamin. Gitu. Seandainya mereka tidak memerangi kita, maka kita tidak akan pernah memerangi kita. Di mana orang yang mayoritas muslim kemudian membantai minoritas, ada. Tapi dalam kehidupan kita, ketika kita terjadi minoritas, maka yang terjadi itulah. Hadirin rahimakumullah. Maka ayat 191 tersebut adalah jawaban terhadap pertanyaan yang terdahulu. Kenapa kita harus berperang? Dikarenakan mereka memerangi kita. Dan kalau kita tidak diperangi, maka kita tidak akan berperang sampai kapanpun. Itu adalah secara fisik, tapi secara ideologi, nah iya yang jadi nanti permasalahan yang akan datang, perang ideologi, yang dimana ketika ideologi itu sudah jatuh, maka jatuhlah harga diri kita. Oleh sebab itu, maka kita harus berbanding gitu. Ada 54 ayat kurang lebih di dalam Al-Quran tentang jihad tersebut. Akan tetapi tidak ada satupun yang memerintahkan di dalam ayat-ayat tersebut untuk berperang, terkecuali untuk menyelamatkan diri. Boleh dicek di dalam Al-Quran tersebut, kurang lebih 54 ayat lebih, ditambah dengan Al-Baqarah 190 dan 191, berarti 56 ayat lebih, yang dimana semua ayat tersebut tidak pernah memberikan kita untuk berperang. Hadirin rahimakumullah, kalaulah kita bandingkan dengan ayat-ayat di luar Al-Quran, kita membandingkan. Kenapa? Karena kita juga harus punya alasan kuat bahwa kita adalah rahmatan lil alamin. Di luar Islam bukan rahmatan lil alamin. Kenapa? Karena kita juga harus punya jawaban jika ditanyakan hal seperti itu. Hadirin rahimakumullah, maka di dalam Matius pasal 10 ayat 34 sampai 35 dikatakan, jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku akan datang. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya. PR simkuring kanggo bapak-bapak punten pang milariankeun ayat dinu Al-Qur'an saperti kieu. Upami kapendak ku simkuring di pasihan artos. Ya. Oh sepeda, insyaallah. Tak pakorlapnya. Asal mendakan ayat siga kieu.
Hadirin rahimakumullah. Ya, di dalam Matius pasal 10 ayat 34 sampai 35. Mangga dibuka. Urang bacakeun deui. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Apa artinya? Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya. Hartosna tafsirkeun ke bapak-bapak. Boleh kan perbandingan gitu. Nah, 54 ayat lebih di dalam Al-Quran, tidak satu pun ayat yang menerangkan hal ini. Jihad fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusakum, dengan hartamu, dengan jiwamu. Jika kalian itu diperangi, maka perang. Mun teu sanggup perang, bi amwalikum, ku harta anjeun. Mun teu tias teu non ku harta teu bisa, ku anfus teu tiasa, maka gentos ku kain boy ya. Urang ditincak cicing we mohon nya gitu, ganti ku kain kafan gitu. Hadirin rahimakumullah. Kemudian kita baca lagi di dalam Ulangan pasal 20 ayat ke-10. Apabila engkau mendekati suatu kota untuk berperang melawannya, maka engkau haruslah menawarkan perdamaian kepadanya. Urang datang rek ngajorag. Naon ngajorag bahasa Indonesia nanti? Ya, ieu mah bahasa Abi Uyun, ieu mah ngajorag mah. Ya. Kita datang untuk menyerang. Sebelum berperang, maka kita mengutus suatu utusan untuk memberikan perdamaian, ya. Atau nyamun urang mah perundingan damai, naha erek ngelehan atawa henteu. Eta tina Ulangan pasal 20 ayat 10. Apabila engkau mendekati suatu kota untuk berperang melawannya, maka engkau haruslah menawarkan perdamaian kepadanya. Kemudian Ulangan pasal 20 ayat 11. Apabila kota itu menerima tawaran perdamaian dan dibukakannya pintu gerbang bagimu, jadi yang ke kerajaan, maka haruslah semua orang yang terdapat di situ melakukan pekerjaan rodi bagimu. Dan menjadi hamba bagimu. Urang datang rek nyerang, terus ancan perang ngayakeun heula perundingan. Kalaulah mereka menerima perundingan untuk perdamaian, maka orang yang ada pada tempat tersebut harus bekerja kepada mereka. Dan orang yang ada di tempat tersebut menjadi hamba atau menjadi budak mereka. Maka bagi kita mah penganut agama la ikraha fiddin, di dieu hesena teh urang mah gerak teh nya. Dipaksa teu meunang ku agama, henteu maksa atuh moal hasil nya, moal jadi.
Tapi dai urang makan itulah barang anu mahal mah daek henteu heug nya. Daek heug henteu eta barang nu mahal. Beda jeung nu murah, komo nu murahan mah nya. Ka mana wae ge rek sabaraha wae ge kaluarkeun. Nu murah jeung murahan. Urang mah barang mahal gitu, daek heug henteu kajeun. Islam itu hese, Islam itu susah. Ya, henteu gampang jadi orang Islam teh. Salat wae 5 waktu, karek salatnya. Can ngapalkeun ku korlap teh ditagih wae naon sajud sahari. Kan urang teh geus bingung deui wae tuh. Encan zakatna, encan puasa, haji, wah eta geus duit tungkul. Can nahan lapar gitu nya. Hese jadi orang muslim teh. Salat subuh komo nya aslinya itu. Simkuri we kadang-kadang jam salat subuh teh mun ku capek gitu. Aduh setengah genep teh atuh nembe ngorejat. Ku capek. Berarti begitu susahnya dia jadi orang muslim. Tapi orangnya kongko hese tapi enjoy nya orang teh. Gitu. Kenapa? Karena kita sudah menikmati. Dari hasil yang akan jerih payah kita akan mendapatkan hasil yang sangat mucekil. Untuk moal ayeuna engke we. Hadirin rahimakumullah. Pasal 10 ayat 10 dan 11. Pasal ke-13-nya. Tetapi apabila kota itu tidak mau berdamai dengan engkau, melainkan mengadakan pertempuran melawan engkau, maka haruslah engkau mengepungnya. Sekali deui. Tetapi apabila kota itu tidak mau berdamai dengan engkau, melainkan mengadakan pertempuran melawan engkau, maka haruslah engkau mengepungnya. Ya, itu. Apakah ayat ini suatu pembelaan atau ayat ini suatu pemerintahan? Kita mah di ayat 191 itu adalah untuk pembelaan diri kita ketika suatu keadaan untuk memaksa kita berperang. Tidak sekonyong-konyong kita membunuh orang kalau kita tidak membela diri kita. Hadirin rahimakumullah. Kemudian ayat yang ke-13. Dan setelah Tuhan Allahmu menyerahkannya ke dalam tanganmu. Jadi ketika kota tersebut sudah jatuh kepada orang mereka ke dalam tanganmu, maka haruslah engkau membunuh seluruh penduduknya yang laki-laki dengan mata pedang. Ya. Jadi ghanimah teh dikitu. Kita mah ketika kita memenangkan peperangan, nanti ada bab ghanimah, nanti ada di dalam mereka juga. Ghanimah di kita dengan ghanimah mereka ada perbedaannya. Ya, nanti suatu saat jika ada waktu kita akan bahas ghanimah. Ketika suatu kota dikepung kemudian kalah di dalam peperangan, maka perintah di dalam Ulangan pasal 20 ayat ke-13 dikatakan, setelah Tuhan Allah mau menyerahkannya ke dalam tanganmu, maka haruslah engkau membunuh seluruh penduduknya yang laki-laki dengan mata pedang. Nabet ngaharulang ya. Itu jadi kita sudah membahas
mana kitab yang benar. Dan suatu agama itu suatu agama yang baik tergantung kepada kitabnya. Jika kitabnya baik, maka agamanya baik. Gitu. Hadirin rahimakumullah. Ulangan pasal 20 ayat 13 dan 14. Hanya perempuan, anak-anak, hewan, dan segala yang ada di kota itu, yakni seluruh jarahan itu, boleh kau rampas bagimu. Naon namina? Tadi katanya. Boleh kau rampas bagimu sendiri dan jarahan yang dari musuhmu ini, yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, boleh kau pergunakan. Ya, jadi saminya. Ketika suatu peperangan terjadi, yang kalah rugi, yang menang tetap rugi gitu. Kenapa? Karena ada jiwa, karena ada nyawa yang melayang gitu. Harta rampasan boleh kita mempergunakannya ya. Di dalam Islam boleh? Boleh. Ghanimah namina teh, harta rampasan perang. Hadirin rahimakumullah. Nah, pasal 15-nya mengatakan demikianlah harus kau lakukan terhadap kota yang sangat jauh letaknya dari tempatmu, yang tidak termasuk kota-kota bangsa-bangsa di sini. Nanti ada keterkaitan dengan harus menyebarkan atau mencari domba-domba yang di talian. Jika beriman maka akan selamat. Jika tidak mengimani maka dibunuh. Gitu. Pasal seberapa teh? Pilarian PR-nya. Hadirin rahimakumullah. Maka dengan kata lain, jihad yang di dalam Al-Quran itu tidak semata-mata hanya untuk berperang. Mengeluarkan harta saja itu termasuk pada jihad. Jihad naon? Kulebar nya saknun kulebar teh dan ngeluarkan harta teh aduh hese. Kamu ngeluarkan zakat pang hese-hese na. Saeutik sedikit yang kita miliki, maka akan sedikit zakat yang kita keluarkan. Semakin banyak harta yang kita miliki, maka semakin besar pula yang kita zakatkan. Maka pantaslah seorang Qarun ketika ditagih ku Nabi Musa ngerempot. Kenapa? Kalau dihitung-hitung, nah, alhamdulillah. Kalau dihitung-hitung itu sangat besar. Ya. Allah menggambarkan harta Qarun tersebut hanya dengan gambaran kuncinya saja. Kunci naungkul ketika dipanggul, digotong, itu tidak cukup oleh dua orang yang sangat kekar. Ya. Pada zaman itu badan-badan manusia itu tidak seperti kita seperti ini. Ya. Jauh lebih besar daripada diri kita. Yang terkuat saja tidak sanggup untuk mengangkat kuncinya saja, cing sakumaha hartana. Ditagih ku Nabi Musa.
nya hartana untuk dikeluarkan dizakatkan nya pantes we atuh da urang ge pasti kitu siga nama nya da urang ge pasti gitu ngitung aya harga nya gaduh emas sagram ngaluarkeun 2,5% hargana 600.000 2,5% sabaraha tinu 600.000 nya cuman 200.000 keluarkan nah 200.000 20.000 tuh 12.000 nya sekedik teh eta mah cenah mun cek urang anggap we meuli cendol bahe padahal mau bazirnya gitu anggap we meuli cendol bahe cing ayeuna gaduh emas 1 kilo keluarkeun zakatna da moreket atuh isi yakin isi mukuring mah gitu. Maka wajar ketika Qarun ditagih oleh Nabi Musa, disinilah jihadnya. Ya, mengeluarkan harta itu tidak segampang atau tidak segampang membalikan telapak tangan tadi dia jihadna. Jadi entong diartikan jihadnya perang wungkul. Kalau diartikan perang wungkul maka mereka lebih banyak ya dalam ayat-ayat mereka menunjukkan bahwa jihad itu adalah perang. Dalam diri kita bi amwalikum ada dengan harta dan teku fisik kungkul gitu kan da ilmu ge harta urang maka keluarkeun gitu. Hadirin rahimakumullah, maka ternyata pantaslah sesuatu kemuliaan itu sangat mahal harganya karena sangat elok dipandangnya. Maka dengan keelokan dan kemahalan itu maka kita akan menjadi mulia. Batu yang paling mahal itu adalah batu mulia. Maka jadikanlah Islam itu adalah Islam yang paling mulia dengan mahalnya, dengan indahnya Islam itu sendiri. Jangan sampai ketika Islam itu sudah mahal, sudah indah, ditukerkeun ku sadus, ku sakilo gitu kan. Iya. Janganlah kita menukarkan yang sudah mahal ini dengan penukaran yang sangat murah. Janganlah kita memberikan ya kemuliaan ini dengan yang murah tersebut. Hadirin rahimakumullah. Disitulah letak jihad kita, bahwa dengan harta, dengan ilmu, dan dengan kemauan pun itu adalah suatu jihad bagi diri kita. Dengan melangkahkan kaki kita ke masjid untuk mengikuti pengajian, untuk mengikuti sesuatu yang akan mendapatkan bagi kita suatu kebahagiaan, itu adalah suatu jihad. Kenapa? Tidaklah kita mudah untuk melangkahkan kaki ini ya, ke masjid ini untuk mendengarkan sesuatu hal yang memang akan menjadikan diri kita suatu ilmu, wawasan, pandangan yang luas. Allah akan memberikan sesuatu hal yang sangat yang sangat-sangat indah nanti di yaumil akhir. Kalaulah seandainya Allah itu memberikan sesuatu kebaikan itu pada hari ini, niscaya ketika kita mengadakan suatu pengajian, sesuatu kebaikan, maka masjid sakieu mah semoal katampung. Seandainya Allah memberikan sesuatu kebaikan itu secara kontan, gitu. Maka disinilah jihad kita. Dengan keimanan yang kita miliki, nanti di suatu saat kita pasti akan meraih kebahagiaan tersebut dengan keyakinan penuh. Itulah jihad kita di sana. Dengan harta kita tadi sudah digambarkan, dan ketika suatu terjadi yang menimpa pada diri kita, ya, maka ada jalan-jalan terbaik, ada jalan-jalan yang menentukan sebelum arahnya ke sana. Hadirin rahimakumullah,
Maka dengan demikian, kalau kita membandingkan kalimat jihad tersebut, maka seyogianya lah yang mereka tuduhkan kepada kita ternyata tidaklah benar, bahwa setelah kita meneliti ayat-ayat Al-Quran tentang jihad tersebut, tidak satu ayat pun yang menunjukkan kepada suatu peperangan, sesuatu pembunuhan, melainkan jihad tersebut terjadi suatu pembunuhan karena kita melakukan pembelaan pada diri kita, pada agama kita. Maka Al-Quran pun menganjurkan untuk membela diri kita. Dan seandainya apabila tidak terjadi peperangan, maka Al-Quran pun mengharamkan untuk membunuh orang. Kita membunuh satu orang saja, maka hukum kisos yang akan berlaku. Kenapa? Karena tanpa ada sebab yang dibenarkan. Ya. Membaca saja harus dengan EYD, kan? Ejaan yang dibenarkan. Maka membunuh pun harus dengan yang dibenarkan. Tanpa ada kebenaran di dalam membunuh, maka haram hukumnya. Kapan? Ketika kita terjadi pembelaan pada diri kita. Hadirin rahimakumullah, jadi dengan demikian maka bolehnya menghilangkan atau membunuh seseorang itu dikarenakan terjadinya peperangan. Karena itulah bolehnya membunuh seseorang tanpa adanya kisos. Tapi dengan sengaja kita membunuh tanpa ada alasan yang kuat, maka akan terjadi kisos pada diri kita. Dengan demikian, maka tidaklah etis mereka menuduh kepada orang Islam itu bahwa Islam adalah agama peperangan, agama yang selalu mengedepankan pedang daripada diplomasi. Padahal perjanjian Hudaibiyah itu siapa yang menginisiasinya, tapi siapa pula yang mengkhianatinya? Piagam Jakarta dan piagam-piagam yang lainnya. Kita tidak akan membahas hal itu karena ini ranahnya bukan ranah ya piagam Jakarta. Ini anu jelas nama piagam futsal asilmu. Ya. Hadirin rahimakumullah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada guna manfaatnya, khususnya bagi diri saya sendiri, umumnya ikhwatul iman yang ada di masjid ini. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.